Dalam rangka pengelolaan anggaran COVID-19 dan jaring pengaman sosial di Provinsi Maluku, maka dilaksanakan rapat Fikon yang dipimpin oleh Kasrul Selang STMT selaku Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Maluku, yang dihadiri oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unpati, Profesor Dr. Tony D. Pariela, dan turut hadir pula perwakilan dosen dan mahasiswa FISIP Unpati. Rapat Fikon tersebut dilaksanakan pada hari Kamis 16 Juli 2020 pukul 11.30 waktu Indonesia Timur, bertempat di ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur Maluku. Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja pemerintah Provinsi Maluku dalam penanganan COVID-19. Berikut apresiasi kami buat adik-adik mahasiswa yang sudah menggagas ini menjadi salah satu pintu masuk daripada kita mensosialisasikan bagaimana COVID, penanganannya, pencegahan dan yang lain sebagainya, sehingga yang tadi disampaikan oleh Kos mengenai hiruk-pikuk, terutama informasi-informasi yang negatif, informasi-informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan, melalui Zoom meeting pada siang hari ini kita bisa membuka tagar-tagar yang ada itu. Nah, kami di gugus ini mulai bekerja, bapak-bapak ibu semua, kami bekerja itu mulai dari bulan Februari. Jadi bulan Februari itu begitu ada informasi di dunia ini mengenai virus ini, kita di provinsi ini sudah langsung membentuk yang namanya Satgas. Kebetulan saya yang ketua Satgasnya. Nah, kita pada tanggal 3 Februari itu kebetulan ada kasus di Somaki, kemudian ada seorang mahasiswa juga yang kuliah di Bali, kemudian ke Malaysia dan pulang, ternyata ada informasi terpapar ini, tapi setelah kita periksa dan lain sebagainya, yang bersangkutan ternyata negatif. Dan Satgas ini bekerja terus sampai ada keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pembentukan gugus. Nah, pembentukan gugus awalnya diketuai, itu ditunjuk kami ketuanya, kemudian ada beberapa kali perubahan gugus ini, kemudian semua kepala daerah harus menjadi ketua daripada gugus secara berjenjang, apakah itu di kabupaten kota maupun di provinsi. Dan kami ditunjuk sebagai ketua harian pelaksana gugus provinsi ini. Dari bulan-bulan Maret itu regulasi dari kementerian, regulasi dari presiden, dari lembaga-lembaga negara-negara lainnya, apakah KPK, BPKP, BPK, kemudian LKPP, semua melaksanakan regulasi-regulasi. Intinya adalah bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan di tengah wabah ini. Dan puncaknya Presiden menetapkan bahwa pandemi ini sebagai bencana non alam tingkat nasional. Jadi banyak sekali aturan-aturan yang kita pedomani. Dan aturan-aturan ini rasanya sudah cukup kami di gugus ini untuk memberikan kami rasa percaya diri, memberikan kami menghilangkan keraguan-keraguan untuk melaksanakan pencegahan maupun memutus mata rantai daripada penyebaran virus ini. Bapak Ibu sekalian, dalam pelaksanaannya ya di bulan Maret itu kita mulai dengan kasus pertama. Di bulan Maret itu kalau tidak salah tanggal 22 Maret itu kita ada kasus 01. Nah, kasus 01 ini kemudian kita melakukan, sekarang kita sudah banyak istilah ya, sudah tahu, kita melakukan yang namanya tracing. Jadi dari kasus nomor 1 ini kita melakukan tracing. Kebetulan yang bersangkutan adalah pelaku perjalanan dari Bekasi. Kemudian kita melakukan tracing, kurang lebih ada 146 orang yang kita dapat sebagai kontak erat daripada kasus ini. Dan semuanya kita periksa ternyata negatif. Waktu itu kita periksanya itu masih belum di Ambon. Kita periksa PCR-nya itu belum di Ambon, kita periksanya itu di Jakarta. Sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama sampai kita mendapatkan hasil daripada pemeriksaan itu. Yang kedua, kita sama-sama tahu bahwa karena tadi itu ya protokol kesehatan itu sangat insiden, sangat esensial, sangat situasional.
Jadi awalnya kita mau cari masker aja sudah susah, kita mau cari rapid test sudah susah, termogan pun sangat sulit waktu itu ya. Sehingga kita melaksanakan apa yang namanya tadi itu ya, SOP-nya disederhanakan. Nah, hari ini kami bisa, alhamdulillah puji Tuhan sampai hari ini atau status kemarin tanggal 12 itu kita di Provinsi Maluku ini sudah tidak ada zona yang merah lagi. Kita sepakati dulu ya, zona mengenai kerentanan atau risiko daripada pandemi ini atau pandemi yang lain secara universal sudah menyepakati. Kalau bilang merah itu berarti dengan risiko tinggi, orange itu kemudian yang sedang, kemudian yang kuning itu ringan, dan hijau itu tanpa ada kasus. Dan tentunya yang namanya berita-berita yang bohong, berita-berita yang belum tentu kebenarannya atau yang hoax. Nah, kita tidak pernah capek untuk mensosialisasikan ini ya. Kita punya kanal-kanal informasi yang cukup banyak dan masif. Ada TV Siwa 5, ada TV kabel. Jadi kami ada kanal-kanal yang namanya Halo Gustu. Tiap minggu kami evaluasi kira-kira isu-isu apa yang hangat dibicarakan yang perlu kami luruskan saudara semua. Begitu juga pola-pola yang dilaksanakan di berbagai daerah. Tentunya sangat beragam ya. Kami kemarin diskusi dengan dekan dan timnya mengenai bagaimana penanganan COVID berbasis komunitas. Kita sudah sepakati, nanti kita tinggal tunggu bagaimana peran kami dari provinsi mendorong jadi KKN dalam bentuk seperti ini ya, yang namanya penanganan COVID berbasis komunitas. Sekali lagi kami sangat terbuka masukan-masukan dari mahasiswa, yang penting dengan saluran-saluran yang kami diskusikan untuk mencari solusi ya. Kita punya Halo Gugus itu, jadi saudara bertanya kami menjawab. Jadi tiap minggu atau tiap hari kita update misalnya ya. Minggu kemarin atau 3 minggu kemarin yang ramai misalnya apa itu pencegatan jenazah misalnya. Nah, ini kita diskusi. Kemudian transparansi anggaran, mari kita diskusi. Bagaimana rapid test ini bersyarat rapid test buat pelaku perjalanan, nah, itu kita diskusi dengan semua simpul-simpul masyarakat. Kira-kira itu isu-isu terkini yang kita diskusikan dengan berbagai macam elemen masyarakat, termasuk tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan